Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Muhammad Suryadi, ini S1B 62038, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian 3 dan 4 praktik pengukuran besaran listrik. Di sini dapat dilihat rangkaian atau simulasi dari percobaan 3 dan 4, yaitu dengan percobaan 3 berjudul energi listrik 3 fasa. Secara umum, energi listrik 3 fasa itu adalah energi listrik yang memiliki jaringan listrik di mana menggunakan 4 kawat, 3 kawat fasa, dan 1 kawat netral. Untuk yang 3 fasa, digunakan untuk mengukur daya listrik dengan skala besar. Pada energi listrik 3 fasa ini terdapat 3 jenis daya atau sering disebut dengan segitiga daya, di antaranya yaitu daya aktif, reaktif, daya semu, dan daya nyata. Daya aktif ini adalah daya yang terpakai untuk melakukan energi sebenarnya. Satuan dari daya aktif tersebut yaitu watt. Daya reaktif adalah jumlah daya yang diperlukan untuk membentuk medan magnet. Satuan dari daya reaktif tersebut yaitu var. Dan daya semu atau daya nyata adalah daya yang dihasilkan dari perkalian tegangan dan arus dari suatu jaringan atau daya total dari keseluruhan atau daya yang dihasilkan oleh sumber. Pada rangkaian ini terdapat parameter 3 fasa, di mana berfungsi untuk menghitung energi listrik 3 fasa dalam skala besar. Penggunaan listrik 3 fasa ini biasanya digunakan pada industri-industri besar. Salah satunya seperti pabrik, perusahaan-perusahaan besar, kantor, dan lain sebagainya. Sedangkan listrik 1 fasa ini digunakan untuk rumah-rumah dengan tegangan 220 volt. Pada rangkaian ini terdapat 6 beban R dan L yang dimana kita akan simulasikan untuk mengetahui beberapa arusnya. Kemudian energi yang dihasilkan serta daya aktif dan daya reaktifnya. Langsung saja kita merancangkan rangkaiannya. Kita menggunakan bebannya yang pertama yaitu 3000 watt, 350 var, 400 RMS, frekuensi 50 Hz. Ya, mari kita jalankan untuk data awal. Pada tegangannya yaitu 400 volt, sedangkan arusnya yaitu 4463. Energi yang dihasilkan yaitu 577,4, daya aktifnya yaitu 3850 dan daya reaktifnya yaitu 3723. Kemudian kita lihat beban R dan L yang digunakan. Beban RL yang digunakan oleh kita di sini sejauh yaitu 300 volt, 3000 volt, 750 var. Kemudian kita bandingkan dengan data kedua. Di sini kita coba untuk mengubah data yang awalnya 3000 volt menjadi 3300. Kemudian var-nya 780. Selanjutnya kita akan coba untuk menjalankannya. Ya, setelah dijalankan dapat kita lihat ada perbedaan dari data awal dan kedua ini. Di sini dapat kita lihat untuk bebannya di sini tegangannya itu 400 atau tetap dan arusnya ini 4894 yang tadinya 4493. Selanjutnya untuk energinya juga meningkat menjadi 641, daya aktifnya ini 4274 dan daya reaktifnya 4028. Di sini kita dapat membandingkan data-data tersebut. Kita juga dapat menyimpulkan bahwa beban dan arus berbanding lurus. Karena semakin besar beban yang diberikan, maka arus yang dihasilkan juga lebih besar dan tegangannya itu konstan atau tetap. Pada scoop ini dapat kita simpulkan bahwa scoop ini berfungsi sebagai
melihat perbandingan dari energi dan kita juga dapat melihat perbandingan daya aktif dan reaktifnya. Dari skup ini dapat kita ketahui juga waktu yang diperlukan pada KWH meter 3 fase, yang dimana semakin besar energi yang digunakan, maka KWH meter yang tercatat akan semakin cepat untuk berputar piringannya, dan juga dapat disimpulkan lagi waktu dan energi berbanding terbalik. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.